Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya mengganggu kegiatan ibadah sunnah jamaah sekalian. Perkenankan kami dari DKM Nurul Iman, Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira, menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan ibadah Jumat pada hari ini, Jumat 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, 22 Desember 2023 Masehi, yang bertindak sebagai khatib dan imam pada kesempatan hari ini, yaitu Al-Ustadz Letkol INF Haji Yusdi Ghazali SAG, yang alhamdulillah beliau telah berada di Masjid Nurul Iman dengan tema khutbah yaitu 4 jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang bertindak sebagai muadzin yaitu dari organik Rumah Sakit Dustira. Waktu pelaksanaan salat Jumat pada hari ini yaitu jatuh pada pukul 11:52. Ada sekitar beberapa menit lagi menuju pelaksanaan salat Jumat. Selanjutnya, izinkan kami laporkan saldo kas DKM Nurul Iman Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira. Saldo DKM sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 yaitu sebesar Rp2.800.400. Pendapatan kotak amal Jumat lalu yaitu sebesar Rp3.500.000. Jumlah kas sementara yaitu sebesar Rp6.301.400. Pengeluaran berupa operasional kegiatan masjid yaitu sebesar Rp2.120.000. Sisa saldo sampai dengan hari ini yaitu sebesar Rp4.181.400. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada jamaah sekalian yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak di Masjid Nurul Iman, juga kepada para dermawan tetap Jumat Berkah yang telah istiqomah menyediakan makanan bagi jamaah Jumat. Semoga apa yang telah diinfakkan dalam bentuk apapun dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kami mohon maaf kepada jamaah sekalian atas ketidaknyamanannya dikarenakan sedang ada renovasi tempat wudhu. Semoga tidak mengurangi kekhidmahan ibadah Jumat kita pada hari ini. Kemudian demi ketertiban, kekhidmahan, dan kekhusyuan ibadah Jumat kita pada hari ini, dimohon untuk memenuhi saf yang masih kosong, baik itu di lantai 1 ataupun di lantai 2. Bapak yang di belakang bisa merapat ke depan memenuhi saf yang masih kosong di depannya, supaya saudara kita yang datang belakangan bisa mengisi di saf berikutnya. Untuk sementara waktu, bagi jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi handphone, dimohon untuk dinonaktifkan atau dirubah ke mode silent atau getar. Kemudian pastikan barang berharga jamaah sekalian disimpan di tempat yang aman. Kami menyarankan untuk penyimpan sandal atau sepatu jamaah sekalian pada posisi yang terpantau oleh CCTV, yaitu di area teras depan pintu keluar masuk utama, baik itu di samping kanan atau samping kiri masjid, atau juga bisa disimpan di loker penyimpanan sebelah kanan masjid di bawah tangga menuju ke lantai 2. Namun kami mohon maaf untuk jumlah lokernya masih terbatas. Bagi jamaah sekalian yang membawa kendaraan, mohon untuk dipastikan telah diparkir dalam kondisi yang aman. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mari saling jaga keamanan dan saling jaga ketertiban demi kebaikan kita bersama. Diupayakan untuk tidak mengobrol pada saat ibadah Jumat berlangsung, dan bagi anak-anak dimohon untuk tenang dan khidmah mengikuti kegiatan ibadah Jumat serta memenuhi seluruh rukun fardunya demi kesempurnaan ibadah Jumat kita pada hari ini. Selanjutnya marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Harapannya semoga saudara kita yang tengah sakit, baik itu yang dirawat di Rumah Sakit Dustira ataupun tidak, semoga diberi kesehatan sedia kala, dan juga untuk seluruh keluarga besar organik di jajaran Kodam 3 Siliwangi khususnya, umumnya seluruh anggota TNI yang bertugas dimanapun berada, diberi kelancaran dalam setiap tugasnya,
serta keluarga kita di rumah dilimpahkan banyak rezeki, dipanjangkan umur dalam ketaatan, dan dipermudah segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga untuk saudara-saudara kita muslimin muslimat yang sedang terzalimi dimanapun berada, semoga Allah Ta'ala dengan segala kekuasaan dan sifat kemuliaannya memberikan pertolongannya dengan hanya dialah sebaik-baik penolong bagi hambanya. Kita doakan juga untuk almarhumah keluarga kita, para pendahulu kita, para syuhada, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadahnya, mengampuni segala dosa kesalahannya, dan dijadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin itu saja merupakan maklumat yang dapat kami sampaikan. Semoga salat Jumat kita pada hari ini merupakan salat Jumat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Fa ya ayyuhan nas ittaqullahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Hingga detik ini, hari ini kita masih digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nantinya akan melaksanakan salah satu kewajiban kita secara berjamaah, yaitu salat Jumat berjamaah. Kedua kalinya salawat serta salam kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau, keluarganya, sahabatnya, hingga detik ini kita dalam keadaan Islam dan iman. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap khatib yang berdiri di atas mimbar selalu menyerukan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu lewat mimbar yang mulia ini, wabil khusus untuk pribadi saya dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam istilah fikih disebutkan, at-taqwa imtitharul awamirillahi azza wa jalla wajtinabun nawahi wa alaniyah. Takwa adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin sekemampuan kita masing-masing, karena di dalam perpribadi orang masing-masing menanggapi aturan yang ada di Al-Quran dan hadis berbeda-beda. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di hari ini kita mempertebal ketakwaan kita kepada Allah dengan menghindari diri dari kecurangan, kebohongan, dan berbagai sifat tercela lainnya. Dan memulai hari-hari dengan amalan soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala perbuatan amal manusia, baik maupun buruk, merupakan pencerminan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada siang hari ini saya sedikit akan mengupas ada 4 jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimana jalan untuk menggapai surga? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ifsu salam wa atimuz tu'am wa sillul arham wa sallu wan nasu niyahun tadkhulul jannah bisalam. Sebarkanlah kedamaian, berikan makanan, bersilaturahimlah, sholatlah ketika orang-orang tidur, engkau akan masuk surga dengan damai. Pertama, orang yang menghendaki untuk masuk surga adalah orang yang menebarkan salam, menebarkan kedamaian dan kasih sayang. Menebarkan kedamaian bisa diawali dengan memberi ucapan salam kepada saudara kita, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala semoga tercurahkan untukmu. Lazimnya ucapan salam ini akan dijawab oleh saudara kita dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya bagimu keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tersebut tampak sepele,
namun memiliki makna yang mendalam. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, menebarkan kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga maupun terhadap sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci yang ampuh untuk menghilangkan permusuhan, menghilangkan kebencian dan kerenggangan di antara sesama kita sebagai makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam. Tujuannya adalah mewujudkan kerukunan dan kedamaian dan menghilangkan kerenggangan dan permusuhan di antara sesama. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk membenci dan menghujat sesama muslim, menyebarkan permusuhan, menebarkan kebencian dan memutuskan tali silaturahim. Karena menebarkan permusuhan adalah ciri-ciri dari ajaran syaitan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91, syaitan memiliki tujuan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim. Itu yang pertama, yaitu menebarkan salam. Yang kedua, yaitu jalan untuk menggapai surga adalah memberikan makanan. Selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga atau mengeluarkan zakat atas harta kita, Nabi menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Mengapa memberikan makanan dapat menghantarkan kita kepada surga? Karena orang yang senang memberikan makanan adalah orang yang dekat dengan surga. Sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 407 disebutkan, As-sakhiyyu qaribun minallahi qaribun minal jannati qaribun minan nasi ba'idun minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain Al-Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh kitab Faidul Qadir karya Muhammad Al-Munawwi juz 4 halaman 138 menyampaikan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia fana. Sikap dermawan tumbuh dari penghayatan seseorang tentang iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul sikap tawakal dan berserah diri kepada Allah. Secara otomatis muncul sikap sederhana percaya bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Seorang dermawan yakin bahwa orang berbuat baik dengan bersedekah sebagian hartanya, Allah pasti akan menggantinya 10 kali lipat kebaikan. Berbeda dengan orang yang bakhil, ia adalah orang yang terlalu cinta dunia dan ragu terhadap janji Allah. Karena itu tempat yang layak bagi seorang dermawan adalah surga, dan sebaliknya tempat yang layak bagi orang yang bakhil adalah neraka. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang yang ketiga yaitu jalan menuju surganya Allah, yaitu menjalin silaturahim dan persaudaraan. Walaupun hanya dengan ucapan salam. Dalam sebuah riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak alal Sholihin juz 2 halaman 563 dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, 3 hal yang menjadikan seseorang akan dihisab Allah dengan mudah dan akan dimasukkan ke surganya dengan rahmatnya. Sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, engkau memberi orang yang menghalangimu, engkau memaafkan orang yang mendolimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Selanjutnya sahabat bertanya lagi, jika saya melakukannya apa yang saya dapat wahai Rasulullah? Nabi bersabda, engkau akan dihisab
dengan hisab yang ringan, dan Allah akan memasukkanmu ke surga dengan rahmatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai pentingnya silaturahim, terdapat sebuah cerita dari Imam As-Sakhibani yang termaktub dalam kitab Irrasyadul Ibad halaman 94. Suatu ketika sahabat duduk di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, tidak boleh duduk dengan kami orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian seseorang pemuda keluar dari halaqah. Pemuda tersebut mendatangi bibinya untuk menyelesaikannya suatu masalah di antara keduanya. Kemudian bibinya meminta maaf terhadap pemuda tersebut. Setelah itu urusan selesai, pemuda tersebut kembali ke halaqah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan persaudaraan atau silaturahim. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang yang keempat yaitu menjalankan sholat malam. Ketika banyak orang telah tidur terlelap, sholat malam menjadi sholat yang spesial karena dilakukan di waktu banyak orang beristirahat dan lalai akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat malam juga menjadi indikasi seseorang jauh dari riya, jauh dari pamer dalam beribadah. Karena di waktu itu banyak yang beristirahat. Sehingga bagi orang yang menjalankan ibadah di waktu malam, mendapatkan pahala yang lebih. Terutama oleh Nabi kita disabdakan, sebagai orang yang akan masuk surga dengan tanpa kesulitan. Nabi juga bersabda, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan seutama-utamanya sholat sesudah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1163. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menebarkan salam dan kedamaian, memberikan makanan, menjalin persaudaraan, dan sholat malam adalah anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita dapat menggapai surga dengan tanpa kesulitan dan tanpa banyak rintangan. Jika kita konsisten dan istiqomah dengan anjuran Nabi Muhammad tersebut, Allah akan memberikan kita pertolongan untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi perbuatan yang kurang menyenangkan. Sehingga di akhir hayat kita mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Allahumma amin. Perlu diingat Nabi yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ingat dalam beribadah kepada Allah, dalam kehidupan di tengah masyarakat. Nabi selalu baik hati, riang, sopan terhadap semua orang. Dan Nabi kita selalu yang lebih duluan memberikan salam, sekalipun kepada anak-anak, para sahaya. Nabi selalu memberikan yang dimiliki kepada para sahabatnya, walaupun beliau sendiri dalam keadaan kekurangan. Selain daripada itu, Nabi kita selalu bersilaturahim, selalu memaafkan setiap orang, walaupun terhadap orang yang pernah memusuhinya. Nabi selalu menjalankan sholat malam hingga kedua telapak kakinya beliau membengkak. Semoga kita semua dapat mencontoh perilaku dan ajaran kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi renungan pribadi kita masing-masing untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menuju surganya Allah seperti yang kami sampaikan tadi. Semoga apa yang kita laksanakan selama ini menjadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul basir.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini marilah kita berdoa. Mungkin dulu kita berdoa, sekarang kita berdoa, atau yang akan datang kita berdoa. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita pernah berdosa, sekarang kita berdosa, atau yang akan datang kita berdosa. Semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita pernah beribadah, sekarang kita beribadah, atau yang akan datang kita beribadah. Semoga menjadi catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.